warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fatika Nur dengan NIM 2309116069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis yang saya buat, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keterjangkauan perumahan di Boston. Nah, di sini ada CRISPR DM. Ini adalah tahap-tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama ada BU, ada data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Kemudian lanjut, di sini ada studi kasusnya, yaitu merupakan isu penting dalam perencanaan kota. Nah, terutama di wilayah metropolitan seperti Boston. Maka dari itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi harga rumah di Boston. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Ini salah. Nah, di sini ada business understanding. Business understanding ini sendiri itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keterjangkauan harga rumah di wilayah Boston. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut diharapkan dapat membantu pihak pengembangan, pemerintah maupun calon pembeli dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam hal pembangunan dan pembelian rumah. Lanjut lagi, di sini ada understanding. Di data understanding di sini saya itu menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle dengan nama The Boston House Price Data. Di sini ada link sumber datanya untuk bisa diklik juga di sini. Nah, kemudian di dalam dataset ini terdapat 506 baris data dan 14 kolom. Di sini ada describe datanya, itu ada Cream, Zen, Indus, Chess, Knox, RMH, kemudian ada DIS, RAD, TX, Petaritio, B, LZ, TAT, dan MDV. Nah, kemudian di data understanding ini juga ada describe statistiknya. Di sini bisa dilihat mengenai describe statistik yang ada. Nah, kemudian di distribution ini ada ini adalah merupakan salah satu visualisasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa distribusi ini tidak simetris sempurna. Sedikit contoh ke arah kiri, banyak yang di sini diartikan banyak rumah memiliki harga sekitar $20.000 hingga $25.000 USD. Kemudian di sini ada composition. Ini ada visualisasi komposisi akses jalan tol atau RAD. Nah, di sini ada akses rendah, kemudian ada akses tinggi. Di penjelasan sendiri, di sini mayoritas rumah memiliki akses tinggi terhadap jalan tol yang dapat mempengaruhi harga rumah. Jadi ini adalah salah satu faktornya juga. Kemudian ada di relationship. Relationship ini ada dikasih contoh visualisasi heatmap korelasi fitur numerik. Di sini ada penjelasannya. Kemudian lanjut di comparison. Di comparison ini sendiri visualisasinya itu berupa perbandingan harga rumah berdasarkan jumlah kamar yang memakai visualisasi tersebut. Nah, di sini ada perbandingan yang memiliki sedikit kamar itu berapa, yang memiliki banyak kamar itu berapa. Lanjut ke data preparation. Data preparation ini sendiri adalah untuk mempersiapkan data kita agar bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya seperti modeling dan evaluation. Nah, di data preparation ini saya sendiri melakukan data cleaning. Pertama, di sini tuh tidak ada missing value, juga tidak ada noise data, tidak ada duplikat. Saya lupa memasukkan. Kemudian di sini saya ada menghandling salah satu, yaitu menghandling outliers, karena ada beberapa outliers yang lebih dari 10% ataupun dia kurang dari 10%. Dalam penjelasannya di sini disebutkan bahwa terdapat outliers di beberapa kolom. Nah, di situ ada contoh outliersnya apa aja. Sesuai dengan aturan yang ada, jika outliers lebih dari 10%, maka tidak perlu dilakukan penanganan. Dan jika di bawah 10%, maka perlu dilakukan penanganan pada kolom-kolom tersebut. Jadi saya setelah melakukan penanganan dalam kode di describe, saya sudah melakukan handling. Nah, di sini bisa terlihat bahwa beberapa kolom tadi yang mempunyai outliers kurang dari 10% sudah bersih, dan yang memiliki outliers lebih dari 10% itu tetap. Lanjut, di sini ada mapping. Nah, di sini jelaskan bahwa mengubah kategori string menjadi angka supaya model bisa membaca input. Nah, akses rendah jadi 0. Di sini ada RAD kategorinya itu sendiri, kemudian ada RM kategorinya jadi 1. Sedikit kamar jadi 0, banyak kamar jadi 1. Kemudian lanjut, di sini ada encoding. Dataset ini menjadi full numeric dan siap digunakan untuk modeling. Jadi dataset yang saya dapatkan itu tuh sebenarnya memang dia sudah full numeric. Jadi memang sudah siap untuk digunakan dan tidak perlu untuk dilakukan encoding lagi.
Kemudian di data preparation ini adalah tahap saving data, yang dimana data yang sudah dibersihkan itu dipersiapkan untuk disimpan ke dalam file CSV baru bernama final data CSV. Lanjut kepada modeling. Nah, modeling sendiri ini nih saya menggunakan regresi. Jadinya di dalam regresi itu ada namanya random forest regressor dan XGBoost regressor. Random forest regressor itu apa? Adalah algoritma berbasis ensemble yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Sementara XGBoost itu apa sih? Nah, XGBoost itu adalah algoritma berbasis gradient boosting yang sangat efisien dan sering digunakan dalam kompetisi data science. Next, di sini ada random forest regressor yang memperlihatkan hasil prediksi harga rumah dengan tingkat error yang cukup kecil. Jadi ketika random forest regressor ini dijalankan, tingkat errornya itu cukup kecil, R kuadratnya itu sebesar 0,8502. Namun apakah random forest regressor ini sudah lebih baik daripada XGBoost? Itu belum tentu. Maka dari itu kita lihat bagaimana XGBoost regressor ini. Nah, disebutkan di sini bahwa XGBoost regressor itu sendiri menghasilkan prediksi dengan error sedikit lebih kecil dibanding random forest. R kuadratnya sebesar 0,8516 yang menunjukkan model XGBoost sedikit lebih baik dalam menjelaskan variasi harga rumah dibandingkan random forest. Jadi secara keseluruhan XGBoost sendiri itu tuh lebih baik dia dalam prediksinya. Dia lebih akurat dibandingkan random forest itu untuk menghitung database ini. Nah, di sini adalah mengcompare antara random forest dan juga XGBoost. Ini adalah kodenya, kemudian di bawahnya ada terdapat outputnya. Di situ bisa kita lihat dari modelnya, terus MI berapa, MSN berapa, MSN R kuadratnya berapa yang tadi sudah kita bahas. Di sini lebih kita rincikan aja sih. XGBoost sendiri menghasilkan error yang lebih kecil. Nah, itu ada apa aja deh yang lebih kecil dan dikasih tahu. Yang juga XGBoost ini memiliki R kuadrat yang lebih tinggi, yaitu 0,8516 dibandingkan 0,8502, yang dimana XGBoost ini lebih mampu menjelaskan variasi harga rumah. Oke, lanjut. Ini sudah masuk ke tahap evaluation. Di evaluation sendiri ini nih saya memakai XGBoost ya tentu saja karena dia lebih akurat untuk menghitung prediksi harga rumah. Di sini dijelaskan bahwa regresi itu dibuat untuk fungsi tambahan menghitung MAPE, kemudian evaluasi performa random forest dan XGBoost sendiri, kemudian ada MAE, MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, kemudian dibuatlah tabel regression matrix DF berisi matriks evaluasi untuk kedua model. Hasil evaluasi menunjukkan, nah itu yang tadi sudah kita bahas dari tadi. Kemudian di sini ada cross validation-nya. Ini saya salah masukkan, tapi ini sebenarnya evaluation ya. Ini cuman aja modeling. Nah, di sini cross validation itu menunjukkan bahwa dari grafik terlihat XGBoost itu memiliki RMSE yang lebih sedikit kecil dan stabil dibandingkan si random forest itu tadi. Nah, cross validation-nya sendiri dilakukan sebanyak 5 fold pada random forest dan XGBoost. Nah, metrik yang digunakan adalah RMSE untuk setiap fold. Hasil cross validation diplot dalam bentuk line plot. Ini kita bisa lihat visualisasinya sendiri dari cross validation. Next, di sini ada feature selection. Nah, feature selection ini nih apa sih? Feature selection ini tuh fitur yang paling penting dalam mempengaruhi harga rumah. Nah, jadi presentasi populasi berstatus sosial rendah dan jumlah kamar terata. Jadi di sini dilihat bahwa faktor populasi berstatus sosial rendah dan juga jumlah kamar itu tuh paling tinggi dalam menentukan harga rumah. Jadi dia termasuk salah satu faktor yang paling bagus. Di sini dijelaskan lagi bahwa dilatih random forest regressor untuk mengukur importance setiap fitur. Dibuatlah bar chart horizontal yang menunjukkan seberapa penting sih masing-masing fitur dalam mempengaruhi prediksi harga rumah. Di sini lanjut ada hyperparameter. Nah, di sini jelaskan bahwa GradeSearch-CV berhasil menemukan kombinasi parameter yang membuat model XGBoost lebih optimal. Jadi yang tadinya sudah bagus dia dibuat lagi agar dia lebih optimal. Kemudian di sini dikasih tahu juga bahwa RMSE turun signifikan dari sekitar 2,75 menjadi 2,53. Nah,
Terakhir ada model yang sudah ditanding, ini digunakan sebagai final model untuk deployment dan penyimpanan. Jadi ini sudah bisa untuk digunakan di tahap deployment. Next, di sini ada determine next step. Ini nih kodenya sih. Di sini dikatakan bahwa model XGBoost itu terbaik dan scalernya itu disimpan dalam file pickle yang saya namakan punya jule.pkl. Next, API. Setelah kita tadi menjalankan CRISP DM yang ada 6 tahapan itu tadi, selanjutnya adalah kita melakukan fast API. Di sini saya berhasil melakukan fast API, ada kodenya juga yang nanti bakal saya kirimkan atau saya kumpulkan. Nah, di sini saya membuka dia dari file Python-nya. Saya masukkan dia kodenya itu. Kemudian di sini bakal kita masukkan parameternya. Kita masukkanlah itu kodenya dan juga isinya. Setelah itu saya jalankan dan dapatlah hasil API ini nih, prediksi harganya itu tuh $21,14. Ini dalam hitungan USD dollar. Ini dalam hitungan dolar ya. Jadi setelah kita masukkan tadi semuanya, rinciannya, baru kita bisa memprediksi dan kita dapat keluar outputnya seperti ini. Kemudian adalah tampilan dashboard saya sendiri yang sudah saya bikin menggunakan kode HTML. Ini kita bisa buka, saya buka dan kita lihat di sini. Nah, saya membuat ini menggunakan HTML, tidak menggunakan Looker Studio. Di sini ada header yang berupa judul, yaitu dashboard keterjangkauan perumahan Boston. Nah, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah di Boston berdasarkan dataset Boston Housing yang saya dapatkan dari Kaggle. Di sini ada min, harga rumahnya itu sebesar $22.053. $22.053. Kemudian ada median harga rumahnya itu sebesar $21.020. Nah, kan tadi udah kita bahas tuh di tahap-tahap tadi, faktor-faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi dalam keterjangkauan perumahan Boston. Di sini saya itu menuliskan di sini ada jumlah kamar, LST added, and NOx. Ini nanti bisa dilihat lagi, dicek di PPT apa sih itu pengertiannya. Jadi di sini terdapat ada 4 pilar yang bakal saya tampilkan di sini. Nah, di situ tuh ada namanya ringkasan apa nih ya? Jumlah kamar itu tuh di sini. Ringkasan insight segala macam. Kemudian di sini kita bisa lihat distribusi harga rumahnya itu tuh yang paling tinggi itu dari 20.000 sampai 30.000 itu ada sekitar 200 rumah. Kemudian berapa rumah sih yang dekat sama akses jalan tolnya? Karena kan kalau misalkan dia semakin dekat sama akses jalan tol, otomatis harga rumah itu akan semakin lebih tinggi daripada yang di jalan tol. Makanya itu termasuk dalam faktor keterjangkauan perumahan Boston. Nah, di sini itu dikasih lihat bahwa kalau misalkan dia aksesnya tuh yang rumah yang mendekati akses jalan tol itu ada 60 rumah dan tidak mendekati itu ada sekitar 40 rumah. Lanjut, di sini ada korelasi fitur-fitur utama antara RM dan MDV. Di sini ada koefisien korelasinya. Di sini juga ada diperlihatkan berapa sih koefisien korelasi. Di sini juga ada. Nah, kemudian di sini ada harga rumah berdasarkan jumlah kamar. Nah, biasanya tuh kan kalau misalkan perumahan itu kita cari pasti jumlah kamarnya berapa banyak agar kita bisa menimbang-nimbang juga apakah harganya ini sesuai atau tidak. Maka dari itu di sini diperlihatkan bahwa yang mempunyai sedikit kamar itu tuh median harga rumahnya tuh sekitar $20.000. Kalau misalkan yang punya banyak kamar, dia lebih dari 6 kamar, dia itu punya median harga rumahnya yang $35.000. Otomatis dia memang lebih tinggi dari yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, di sini adalah faktor-faktor penentu harga rumah. Ini sebenarnya grafik sekumpulannya itu semua sih. Jadi di sini bisa kita lihat ada faktor jumlah kamar, akses jalan tol, presentasi penduduk miskin, polusi udara, dan juga jarak ke pusat kota. Di sini kita bisa lihat grafiknya sendiri mana yang dia lebih banyak. Nah, di sini
bisa muncul presentasi pendudukan miskin, misalkan kekuatan pengaruh terhadap harga rumah itu tuh jadi negatif karena dia banyak, dia kompleksnya berarti yang tidak terlalu tertutup, dan mungkin besok kalau orang perumahan itu kan meninjau tentang keamanan juga dan juga lingkungannya. Nah, lingkungannya itu tuh termasuk faktor itu. Di sini ada jumlah kamar tadi yang sudah sebutkan, dia 0,7. Sekitar 0,7 berarti dia tuh bagus lah ya. Nah, di sini akses jalan tol. Pengaruhnya terhadap jalan tol itu tuh sekitar 0,3. Sementara polusi udara itu negatif 0,4. Kenapa dia negatif? Ya karena jika dia banyak polusi udara, maka lingkungan tersebut tidak bersih. Berarti harga rumahnya itu bisa turun. Di sini jarak ke pusat kotanya 0,5. Kenapa ini juga tinggi? Dia tidak rendah seperti polusi udara karena akses di mana-mana perumahan yang memiliki akses ke jalan-jalan seperti jalan tol, terus dekat sama perkotaan, tapi dia tidak tidak banyak polusi, itu kan menjadi pertimbangan yang sangat penting selain faktor-faktor lainnya yang ada saya bikin. Ini adalah beberapa faktor yang saya contohkan saja. Mungkin sekian presentasi saya atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.